Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi penjurnalan transaksi. Sebelum kami mulai untuk mempresentasikan materi, ada baiknya kami perkenalkan diri dulu. Pertama, saya Putu Wahyudiantari dengan NIM 1817051098 dan dua teman saya yakni Putu Yanti Enita Dewi dengan NIM 1817051025 dan yang terakhir Melenia Dewi dengan NIM 1817051186. Lalu untuk materi yang dibawakan itu ada 3. Yang pertama tentang pengertian jurnal, lalu yang kedua adalah jenis jurnal, dan yang terakhir adalah manfaat dari jurnal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Putri Yanti Anita Dewi, NIM 1025. Di sini saya akan membawakan materi tentang penjurnalan transaksi, di mana jurnal merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses perjurnalan, karena jurnal merupakan buku yang untuk mencatat transaksi yang terjadi secara kronologi. Nah, agar pengendalian akuntansi dapat dilakukan dengan efektif, maka diperlu dilakukan pengaplikasian jurnal, di mana klasifikasi jurnal ini terdiri dari jurnal khusus dan jurnal umum. Mana jurnal khusus yang lazim pada industri perhotelan, yang pertama ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penyelesaian, jurnal biaya gaji, jurnal harga pokok makanan dan minuman, serta jurnal pengendalian piutang. Sedangkan pada jurnal umum merupakan salah satu jenis jurnal yang lazim diterapkan dalam industri perhotelan. Nah, yaitu seperti biaya depresiasi, pengisihan tipa operasi, serta adapun faktor-faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam proses perjurnalan, yaitu transaksi yang harus dicatat secara kronologis sesuai dengan urutan transaksi yang terjadi. Nomor rekening harus disertakan dengan lengkap dan setiap transaksi. Yang ketiga, jumlah transaksi debit dan kredit harus sama. Yang keempat, jumlah penjelasan yang ringkas harus diberikan setiap transaksi. Yang terakhir, setiap transaksi yang dibukukan pada jurnal harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang sah. Sekian. Perkenalkan, nama saya Melenia Dewi dengan NIM 1186. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yakni jurnal khusus pada pengeluaran kas. Sesuai yang ada di slide, pengeluaran kas jurnal ini merupakan salah satu metode untuk mengendalikan semua pengeluaran kas hotel. Pada jurnal pengeluaran kas ini berprinsip dari dasar akuntansi harus berlaku, yaitu debit sama dengan kredit. Jurnal pengeluaran kas mengendalikan pengeluaran kas hotel karena kas hanya dikeluarkan setelah dibukukan pada jurnal ini yang didukung oleh bukti transaksi yang sah atau andal. Sebagai ilustrasi, bukti transaksi voucher jurnal pembayaran tersebut andal bila telah mendapatkan persetujuan membayar dari pejabat hotel yang berwenang dan jumlah yang dicantumkan sama dengan nota dari rekaman. Kemudian ada penjualan. Sesuai yang ada di slide, penjualan merupakan sumber pendapatan bagi hotel, baik kas maupun kredit. Jurnal penjualan merupakan salah satu dokumen akuntansi yang membantu untuk menelusuri transaksi penjualan harian hotel. Jurnal penjualan ini ditangani khusus oleh fungsi yang menangani penjualan lazim, disebut income auditor. Sumber data atau dokumen pendukung untuk melengkapi jurnal penjualan ini berasal dari kantor depan, seperti rekapitulasi penjualan kamar, tata geraha seperti room count, sheet dan turn-down report, restoran dan bar rekapitulasi penjualan, kasir kantor depan seperti laporan penerimaan kas dan penjualan lain seperti laporan penjualan. Pada jurnal khusus yang lain, pada jurnal penjualan ini prinsip dasar akuntansi seperti debit sama dengan kredit berlaku. Kemudian ada penyesuaian. Sesuai yang ada di slide, jurnal penyesuaian ini mengendalikan penyelesaian yang terjadi dalam aktivitas bisnis transaksi penjualan terbuka, peluang terjadi kesalahan, pembebanan harga produk dan jasa. Pada penyesuaian, sebagai ilustrasi,
Ketika tamu check-in mendapatkan jenis kamar junior suite, harga yang dibebankan per malam adalah 600.000, ditambah biaya layanan dan pajak bangunan. Ketika tamu tersebut check out, manajer kantor depan memberikan diskon sebesar 0% dari harga kamar karena tamu tersebut berasal dari suatu perusahaan besar yang menjadi pelanggan hotel, berhak untuk mendapatkan diskon. Untuk kejadian ini, seperti ini, tindakan yang harus dilakukan oleh kasir kantor depan yaitu melakukan penyesuaian atas harga kamar yang telah dibebankan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada biaya gaji. Pada slide, jurnal ini merupakan dokumen untuk mengendalikan pengeluaran untuk gaji karyawan hotel. Jumlah biaya gaji yang dibutuhkan pada jurnal ini harus sama dengan penjumlahan biaya gaji untuk seluruh karyawan hotel. Pada jurnal ini, persamaan dasar akuntansi yang harus diterapkan yaitu debit sama dengan kredit. Biaya gaji di industri perhotelan merupakan kewajiban yang diperhitungkan. Sekian materi dari saya akan berikan kepada teman saya. Baik, jadi jurnal khusus lainnya adalah jurnal harga pokok makanan dan minuman. Jadi untuk pendapatan hotel dari makanan dan minuman juga merupakan pendapatan yang terbesar setelah pendapatan kamar. Jadi harus dibuatkan jurnal khusus untuk pendapatan khusus yang satu ini, di mana nanti sisi pendapatan dikendalikan dengan jurnal penjualan, sedangkan sisi harga pokoknya dikendalikan dengan jurnal khusus harga pokok makanan dan minuman. Jurnal khusus lainnya adalah jurnal yang merupakan suatu jurnal yang digunakan untuk pengenalan piutang. Nah, jurnal pengenalan piutang ini muncul dikarenakan akibat dari penjualan kredit, di mana penjualan kreditnya merupakan kebijakan manajemen hotel untuk meningkatkan volume penjualan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Piutang hotel ini dapat dikelompokkan ke dalam piutang rekening tamu atau city ledger. Lalu berikutnya adalah manfaat jurnal. Setiap jurnal memiliki manfaatnya, terutama untuk jurnal khusus dan juga jurnal umum. Nah, manfaat dari jurnal umum sendiri adalah pencatatan dilakukan berdasarkan waktu transaksi. Lalu, melakukan berbagai hal pencatatan keuangan yang terjadi dalam perusahaan selama periode waktu tertentu. Berikutnya adalah manfaat analisis yang berfungsi untuk mengetahui akun mana yang harus didebet dan juga dikredit. Lalu berikutnya manfaat instruksi, yaitu untuk melakukan pencatatan pada buku besar baik di debit maupun kredit sesuai dengan hasil analisis. Dan terakhir adalah ada manfaat informatif, yaitu memberikan informasi untuk melakukan pencatatan bukti transaksi keuangan yang ada. Lalu berikutnya untuk jurnal khusus sendiri itu memiliki 3 manfaat. Nah, manfaatnya itu adalah 1, memudahkan pembagian kerja. Dengan adanya jurnal khusus, pembagian pekerjaan atau kinerja itu menjadi lebih efisien dan juga baik karena terdapat beberapa jurnal sehingga yang disesuaikan dengan jenis-jenis transaksinya. Lalu berikutnya yang kedua adalah memudahkan posting ke akun besar. Salah satu tujuan penyelenggaraan adanya jurnal khusus yaitu supaya lebih mudah dan juga praktis melakukan posting ke buku besar. Dan terakhir dan ketiga adalah memungkinkan pengendalian internal lebih baik, di mana pengendalian internal ini akan menjadi lebih baik jika hanya satu orang petugas yang menangani 1 atau 2 jurnal, khususnya juga dibandingkan dengan satu orang mengatasi semua jurnal. Apabila dibagi-bagi, orang-orangnya akan lebih mudah dalam melakukan pengendalian internal. Nah, sekian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih.